kita ketemu lagi ya pada malam hari ini, dan pada sesi ini saya akan membahas tentang pemagangan. Oke, lebih khusus lagi tentang pemagangan dalam negeri. Karena pemagangan itu bisa dipilih menjadi dua, yaitu pemagangan dalam negeri dan pemagangan luar negeri. Oke, tentang dasar hukum ya, pemagangan ini diatur ya, masuk juga dalam ranah ketenagakerjaan, diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, pada pasal 21 sampai dengan pasal 29. Lumayan juga, 9 pasal itu. Ya, 9 pasal ya. Jadi cukup serius lah gitu ya. Nah, itu tentang pengaturannya di dalam Undang-Undang 13 tentang pemagangan. Ya, oke. Nah, kemudian aturan pelaksanaannya yang secara khusus mengatur tentang magang itu diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Iya itu ya, itu Permenakernya di situ, gitu ya. Oke. Nah, eh, mungkin timbul pertanyaan, seberapa penting sih magang? Oh, penting sekali, ya. Seorang tua ya yang sudah punya anak katakanlah sudah lulus kuliah begitu, itu mau tidak mau dia akan harus mendengar tentang bahwa anaknya itu sedang magang. Ya, ya kenapa harus magang? Kenapa harus magang? Karena dengan magang itu seseorang akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana orang bekerja. Jadi tentu beda ya suasana kampus ya atau suasana sekolahan di SMK katakanlah ya, SMK lulus kan dapat kerja gitu ya. Itu beda dengan suasana di pekerjaan. Nah, oleh karena itu pemagangan ini akan membantu yang baru lulus dari kampus, terutama itu bisa tahu kira-kira bagaimana keadaan di dunia kerja. Oke, oke, baik. Jadi magang itu sudah tidak usah ditanyakan, memang perlu bagi para pencari kerja dan juga bisa juga magang itu dilakukan untuk pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. Dan hal ini diatur dalam pasal 9 Permenaker nomor 6 tahun 2020 tadi. Ya. Jadi pasal 9 mengatur bahwa pasal 9 ayat 1 ya, peserta pemagangan di dalam negeri meliputi pencari kerja yang akan bekerja, dan yang kedua atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. Ditingkatkan kompetensinya misalnya sekarang ini posisinya masih pada teknisi, teknisi junior ya. Untuk ditingkatkan menjadi teknisi senior, dia harus ikut magang untuk berlatih belajar bagaimana menjadi seorang teknisi pada level senior. Nah, itu satu contoh bahwa magang juga diperlukan untuk suatu peningkatan kompetensi. Baik. Nah, itu tadi tentang pemagangan. Oke. Nah, supaya lebih lengkap, apa itu pemagangan? Apa itu pengertian pemagangan sebagaimana diatur dalam Permenaker tersebut? Gitu kan? Lumayan panjang definisinya. Pada pasal 1 angka 1 Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri, bunyinya begini nih, tentang rumusan apa itu pemagangan. Ya. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung. Di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi, yang membimbing itu pekerja yang berkompetensi ya, sebagai pelatihnya, dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Nah, oke. Nah, saya ambil contoh misalnya, ya. Jadi pemagangan itu lazim dilakukan oleh para selain tadi lulusan SMK ya, eh, terutama pemagangan yang untuk mencari kerja begitu. Itu saya kira di semua universitas itu bekerjasama dengan instansi-instansi dalam rangka pemagangan para mahasiswanya.
saya dari Fakultas Hukum dan saya juga pengajar di Fakultas Hukum, saya tahu betul tentang bagaimana mahasiswa di Fakultas Hukum, gitu kan. Ya memang mereka magang baik menjelang ketika akan lulus maupun setelah lulus mendapatkan S1, magang, gitu ya. Nah, itu kira-kira sekitar 90 atau 95% lulusan S1 hukum yang baru lulus itu semuanya magangnya di kantor hukum ya. Ya ada juga sih yang magang di satu apa bukan kantor hukum di apa BUMN misalnya, tentu di situ akan belajar di bagian legal lah, legal department di situ. Oke. Kembali lagi tadi seorang mahasiswa apapun fakultasnya dan sebagainya, apakah kedokteran, apakah teknik, apakah psikologi, apakah ekonomi, ya, mereka tentu akan magang pada bidang yang sesuai dengan ilmu yang dia tekuni di universitas, seperti itu ya. Tentunya dalam rangka persiapan untuk bekerja. Oke. Baik. Nah, sekarang tadi disebutkan bahwa magang itu merupakan bagian dari domain atau katakan kelompok ketenagakerjaan. Memang iya, makanya ada diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, apa perbedaan antara magang dengan hubungan kerja? Oke. Nah, kalau hubungan kerja itu ya diatur di dalam ya perjanjian kerja, gitu kan. Oleh karena itu, hubungan kerja itu bisa didefinisikan ya, sebagaimana saya kira Anda juga tahu, hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan atas perjanjian kerja yang ada unsurnya, ada pekerjaan, ada upah dan perintah. Itulah hubungan kerja. Nah, kalau rumusan di pemagangan ya itu bahwa pemagangan itu adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh bagian pelatihan di perusahaan dengan bekerja secara langsung dan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Itu rumusannya. Jadi ini rumusan antara hubungan magang dengan hubungan kerja. Begitu. Kurang lebih sama pada prinsipnya ya. Oke. Baik. Itu adalah perbedaannya. Lalu persamaan atau perbandingannya antara magang dan hubungan kerja. Ya. Di dalam magang, itu semuanya berdasarkan pada perjanjian pemagangan. Ya. Tentang programnya, tentang jadwalnya, tentang uang saku dan sebagainya ya, tentang kegiatannya dan sebagainya. Kemudian pada magang itu, yang magang itu berhak atas uang saku. Ya, uang saku itu ada terdiri atas 3 komponen, nanti kita bicarakan. Kemudian cirinya adalah bahwa magang itu dapat ikut dalam proses produksi. Jadi tidak hanya di ruangan kelas training atau itu sih ya, ditambah lagi juga bisa langsung dapat ikut proses produksi. Jadi misalnya ada seorang S1, katakanlah S1 teknik, teknik apapun gitu kan, dia bekerja di perusahaan migas, minyak dan gas bumi, katakanlah begitu ya. Nah, minyak dan gas bumi ini, kalau yang sumur minyaknya itu ada di lepas pantai, ada di laut, gitu kan, atau sering disebut offshore, maka si magang ini bisa-bisa ikut juga ke offshore, bekerja ke sana. Atau misalnya terkait dengan pengeboran sumur minyak misalnya, ya seperti itu bisa juga si pemagang ini ikut dalam pengeboran, ya bantu-bantu sih, gitu kan. Tapi ada di situ hadir, gitu ya. Nah itu yang dimaksud ikut terlibat di dalam proses produksi. Oke. Juga magang ini berhak atas jaminan sosial. Ya jaminan sosial itu ya BPJS itu ya kan, BPJS ketenagakerjaan gitu kan, dalam hal ini gitu. Oke. Dan lamanya magang di sini dibatasi paling lama 1 tahun. Paling lama 1 tahun, 1 tahun. Tidak boleh lebih dan tidak ada perpanjangan. Jadi magang paling lama 1 tahun, berarti boleh dong kurang dari 1 tahun seperti itu. Nah, di samping itu juga magang itu dilengkapi dengan fasilitas K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, ini nih ciri khas di magang. Kemudian kalau kita bandingkan dengan hubungan kerja ya, kalau itu hubungan kerja kan ciri-cirinya adalah adanya perjanjian kerja, kemudian bekerjanya berhak atas upah, melaksanakan proses produksi ya, tidak hanya ikut tapi melaksanakan karena dia bekerjanya.
berhak atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tentu, gitu kan, itu hak normatif. Nah, di sini kalau di magang tadi dikatakan paling lama adalah 1 tahun, ya kalau di hubungan kerja adanya pemilahan PKWT dan PKWTT, sebagaimana Anda tahu tentang hal ini. Oke. Dan juga tadi tentunya dilengkapi dengan fasilitas K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu eh, perbandingannya, perbandingannya atau persamaannya kira-kira seperti itu. Baik, tadi sudah persamaan, perbandingan sudah. Oke. Nah, sekarang lebih rinci lagi tentang hal yang paling penting. Apa yang paling penting? Yaitu tentang perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan itu diatur dalam pasal 10 ya, Permenaker nomor 6 tahun 2020 ya, tentang pemagangan dalam negeri tadi. Pasal 10 ini terdiri atas 3 ayat. Oke ya. Ayat 1 menyebutkan penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan. Saya ulangi lagi, penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan. Jadi harus ada perjanjian pemagangan. Oke ya, oke. Nah, ayat kedua, perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat ada hak dan kewajiban para pihak tentunya ya, nama perjanjian gitu kan. Lalu ada program pemagangan. Programnya bagaimana? Minggu ke-1, minggu kedua, bulan ke-1, bulan kedua, dan seterusnya. Itu secara rinci, tahap demi tahap diatur secara rinci, dan disepakati bersama, dan itulah pedoman dalam pelaksanaan pemagangan itu. Gitu ya. Oke. Lalu ditentukan jangka waktu pemagangan. Apakah 6 bulan, apakah 9 bulan, apakah 1 tahun. Dan 1 tahun adalah yang paling lama. Tidak bisa diperpanjang. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah uang saku. Besaran uang saku ya. Bagaimana berapa besarnya? Uang saku itu terdiri atas 3 komponen tadi saya sebutkan, yaitu uang transport, uang makan, iyalah perlu untuk makan kan, makan siang barangkali atau mungkin makan malam kalau lembur misalnya gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga adalah insentif peserta pemagangan. Ya insentif ini yang masuk kantong barangkali gitu kan. Kalau uang transport ya untuk transport habis, uang makan ya makan habis dan sebagainya. Jadi 3 komponen itu disebut dalam pemagangan sebagai uang saku. Jadi bukan upah. Upah itu hanya digunakan di dalam hubungan kerja sebagaimana diatur lebih rinci di dalam PP 36 tahun 2021, ya kan? Oke. Nah, tadi pasal 10 berbunyi begitu. Nah, kemudian ya, ayat 3 belum ya tadi, pada ayat 2. Ayat 3, pemagangan yang diselenggarakan, pemagangan yang diselenggarakan tanpa perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan. Jadi intinya adalah pada pasal 10 ini, apabila suatu pemagangan tapi tidak ada perjanjian pemagangan, maka status magang itu berubah menjadi status hubungan kerja. Hubungan kerja antara yang magang dengan perusahaan tempat magang. Serius, ya serius. Oleh karena itu ya, eh, apa ya, pembahasan tentang magang ini bermanfaat. Mungkin Anda punya keponakan atau barangkali mungkin punya anak barangkali ya, sudah punya anak yang lulus S1 misalnya, itu mesti ditanyakan, kamu magang sudah ada perjanjian pemagangan atau belum? Gitu, ya seperti itu ya. Karena tapi sebetulnya kalau tidak ada perjanjian pemagangan, toh juga itu akan berubah menjadi hubungan kerja. Tapi kan melalui hal yang tidak enak gitu ya. Nah, agar supaya semuanya rapi, tertib dan sebagainya ditanyakan apakah sudah ada, apakah kamu sudah tanda tangan perjanjian pemagangan atau belum. Oke, baik. Nah, sekarang ini di situ dikatakan tanpa perjanjian pemagangan maka otomatis atau demi hukum kalau istilah di kerjaan PKWT demi hukum berarti menjadi demi hukum berubah menjadi PKWTT gitu kan. Kalau ini tidak ya, oke. Tidak ada istilah demi hukum di Permenaker ini gitu ya.
tidak ada perjanjian pemagangan, maka status hubungan pemagangan tadi berubah menjadi hubungan kerja. Maka pasal 11 ya menegaskan ya, konsekuensi atau sanksi katakanlah ya, oke apapun istilahnya lah, dengan magang tapi tidak ada perjanjian pemagangan, maka pasal 11 mengatur begini. Dalam hal terjadi perubahan status peserta pemagangan menjadi pekerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3, penyelenggara pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, terhitung sejak menjadi peserta pemagangan. Cukup serius ini, cukup serius ya. Oke, jadi apakah tadi Anda punya keluarga atau anak ikut magang, ataukah Anda sendiri yang menangani pemagangan, maka pastikan bahwa terutama yang dari perusahaan ini, ya kan, jangan sampai magang ya cuman omong-omong saja dan sebagainya ya, atau suatu perjanjian yang tidak jelas dan sebagainya itu juga tidak bisa dikatakan berlaku sebagai perjanjian. Karena perjanjian itu ada ketentuan perdatanya juga di situ ya. Oke. Nah, jadi harus betul-betul ada suatu perjanjian pemagangan yang memenuhi unsur-unsur hukum, syarat-syarat hukum. Ya, oke. Nah, demikianlah ya mengenai pemagangan ya yang kadang-kadang mungkin barangkali kurang serius dan sebagainya. Tapi saya percaya ya Anda barangkali pernah juga melakukan proses pemagangan atau menangani pemagangan di kantor, di perusahaan, tentu dilaksanakan secara serius. Baik, demikianlah tambahan ya pemagangan yang tidak kalah pentingnya juga, karena pemagangan juga merupakan bagian daripada hubungan kerja atau masuk dalam rumpun atau domain hukum ketenagakerjaan juga. Baik, sampai di sini kita lanjutkan di lain kesempatan dalam sesi yang tidak kalah serunya. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Salam sehat dan salam sukses selalu. Oke.